Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Saputra dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan serta jawabannya. Yang pertama, macam-macam norma dan sanksinya yang berlaku dalam masyarakat. Ada 4 jenis, yaitu yang pertama, norma kesopanan. Bagi seseorang yang melanggar norma kesopanan akan mendapatkan sanksi yang sifatnya tidak terlalu tegas, berupa teguran, celaan, atau ejekan untuk memberikan efek jerah dan rasa malu sehingga pelanggar tidak akan membuat perbuatannya lagi. Yang kedua, norma kesusilaan. Bagi para pelanggar, norma kesusilaan ini juga akan mendapatkan sanksi yang sifatnya tidak tegas, berupa rasa malu, penyesalan, dan rasa bersalah atas pelanggaran yang telah dilakukannya. Yang ketiga, norma agama. Bagi pelanggaran norma agama, sanksi yang didapatkan tidak dari masyarakat langsung, tetapi dari Tuhan. Biasanya berupa kesusahan dalam hidup dan menjalankan segala hal dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, norma hukum. Sesuai dengan namanya, orang yang melanggar akan mendapatkan hukuman berupa denda atau bahkan kurungan penjara. Hal ini ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam memberikan uang. Apa pengertian dan apa saja penggolongan hukum? Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam bermasyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Lalu, apa saja penggolongan hukum itu? Menurut sumbernya, ada 4, yaitu yang pertama, hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan atau hukum adat, yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan adat. Hukum traktat yang ketiga, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Menurut bentuknya ada 2, yaitu hukum tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan. Yang kedua, hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis disebut juga sebagai suatu kebiasaan. Menurut tempat berlakunya ruang ada 4, yaitu hukum nasional. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Yang ketiga, hukum asing. Hukum asing ini adalah hukum yang berlaku dalam negara lain. Pertanyaan yang ketiga, lembaga-lembaga peradilan di Indonesia dan peranannya ada 10, yaitu yang pertama Mahkamah Agung atau MA. Peran dan tugas dari Mahkamah Agung ini yaitu Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa hasil sengketa tentang dan mempunyai kewenangan buat mengadili. Yang kedua, menjalankan peranannya sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia. Yang ketiga, Mahkamah Agung berwenang membuat keputusan permohonan hak asasi. Yang kedua, yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK. Peranan Mahkamah Konstitusi atau MK menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagai berikut ini. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi berperan membuat keputusan pembubaran partai politik. Yang kedua, berhak membuat keputusan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi juga berhak atas pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk menyatakan presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran. Yang ketiga, Komisi Yudisial. Ada beberapa peranan dari Komisi Yudisial, di antaranya sebagai berikut. Komisi Yudisial punya peranan dalam memberikan usulan atas pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kedua, Komisi Yudisial juga punya peranan buat menegakkan dan menjaga gerak-gerik hakim di lingkungan peradilan. Yang keempat, Pengadilan Negeri. Apa saja peranan pengadilan negeri? Yaitu yang pertama, fungsi administrasi
untuk menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. Yang kedua, yaitu fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, fungsi pengawasan internal dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ada juga yang kelima, pengadilan tinggi. Berikut ini ada beberapa peranan dari pengadilan tinggi diantaranya yaitu: yang pertama, pengadilan tinggi mempunyai peran sebagai pihak yang menjaga jalannya peradilan di tingkat pertama. Yang kedua, mengadili pidana di tingkat banding atau provinsi. Yang ketiga, pengadilan tinggi mempunyai peran untuk membuat dan memberikan pertimbangan serta nasihat hukum terhadap pemerintah. Yang keenam, peradilan agama. Peranan peradilan agama ini yaitu untuk membuat atau memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan beberapa perkara seperti pernikahan, warisan, hak asuh, dan juga wakaf. Yang ketujuh, peradilan militer. Lembaga peradilan militer adalah sebuah lembaga peradilan yang melaksanakan dan menegakkan hukum di lingkungan angkatan bersenjata. Yang kedelapan, lembaga peradilan militer tinggi. Lembaga peradilan militer tinggi ini berperan sebagai pihak yang menyelesaikan, memutuskan, dan memeriksa suatu perkara pidana di bidang militer di tingkat banding. Yang kesembilan, lembaga peradilan tata usaha negara. Lembaga peradilan tata usaha negara berperan sebagai pihak yang menyelesaikan sengketa usaha di tingkat pertama. Yang ke-10, lembaga pengadilan tinggi tata usaha negara. Lembaga peradilan tinggi tata usaha negara berperan untuk memeriksa, memutuskan sengketa tata usaha di tingkat banding atau provinsi. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana sikap ideal warga negara terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia? Menurut saya, sebagai warga negara yang baik, harus mengikuti segala peraturan dan hukum yang ada di masyarakat dan perundang-undangan agar terciptanya masyarakat. Sekian beberapa pertanyaan serta jawabannya yang telah saya rangkum. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan. Tetap pakai masker ketika keluar rumah dan tetap terapkan social distancing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.